wabarakatuh. Halo pemirsa Orang Sumber Bicara edisi Roadshow kali ini. Yes, benar sekali. Kemarin kita udah di Kabupaten Mamasa, sekarang kita ada di Kabupaten Polewali Mandar. Wow, saya bahagia sekali pemirsa ya. 3 kabupaten ini adalah 3 kabupaten yang terbaik di Sulawesi Barat. Yes, benar sekali. Nah, tahu nggak saya lagi di mana? Saya sekarang lagi di Rumede, Desa Kunyi, Kabupaten Polewali Mandar. Bisa dilihat kan, sejuk sekali hawanya di sini pemirsa. Dan tahu nggak, sekarang saya lagi sama anak muda kreatif nih pemirsa. Langsung saja yuk kita kenalan. Hai Kak Ulfa. Hai. Kak Ulfa kenapa heran lihat saya agak ceria ya? Aman. Aman. Banyak di Polewali kayak gitu. Banyak ya. Apa kabar Kak Ulfa? Baik, alhamdulillah. Baik. Kak Ulfa mau dong, Kak Ulfa nyapa dulu dong teman-teman Polewali. Hai, aku Ulfa. Aku Ulfa dan saya Aira gitu ya. Kak Ulfa ini asli Polewali. Iya, saya asli Polewali. Putri daerah Polewali. Iya. Keseharian Kak Ulfa itu apa sih? Boleh tahu nggak? Kalau keseharian akhir-akhir ini lagi nulis. Lagi nulis. Oh wow, hebat sekali. Lagi persiapan juga untuk ada program festival nanti tahun depan. Festival apa itu? Festival budaya. Budaya. Jadi nanti mungkin sekitar April kayaknya baru. Tapi bulan ini sudah persiapan. Sudah persiapan. Jadi Kak Ulfa ini kesehariannya ini nulis dan aku dapat bocoran nih dari tim kreatif. Kak Ulfa sebagai produser kan? Sutradara. Oh sutradara. Hebat. Mancing Kak Ulfa, tahu kok. Kak Ulfa itu sutradara. Film apa? Atau ada komunitasnya seperti apa? Ya, jadi kalau saya sendiri sebenarnya berprofesi sebagai sutradara film pendek terutama. Dan kalau komunitas itu saya memiliki komunitas Tobaine Project namanya. Apa namanya? Tobaine Project. Tobaine Iya. Project. Bentar, Tobaine Project. Tobaine Project itu apa artinya? Project perempuan ya. Wow, project perempuan. Iya. Boleh saya masuk ke situ? Boleh. Boleh. Ya, jadi Tobaine Project itu dibentuk oleh para perempuan yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ada dari Toraja, terus Makassar, Maros, Bulukumba juga ada. Kami membentuknya itu untuk membawa film bertemu kepada penontonnya. Seperti itu. Dan film-film yang kami putar itu juga sudah bersebaran di Polman pada tahun lalu mulainya. Salah satu filmnya apa itu? Kalau kemarin itu ada Tobaine Mandar judulnya. Terus kami juga kemarin bekerja sama dengan Akves. Kami membawa film-film anti korupsi, bertemakan anti korupsi di salah satunya itu di Wonomulyo. Iya. Tempatnya. Jadi Kak Ulfa ini udah memproduksi film berapa banyak gitu? Berapa banyak? Kalau berapa banyaknya? Mungkin kalau sebagai sutradara ya. Sebagai sutradara mungkin ada 4 kayaknya. 4 film. 4 film. 4 film yang udah terbit gitu. Iya. Wow. Salah satu film yang Kak Ulfa senengi itu untuk menulis naskahnya film apa? Maksudnya ceritanya. Iya. Mungkin kalau film-film yang secara personal ya bisa terhubung dengan saya sendiri. Misalkan mungkin film-film yang saya angkat baru-baru ini tentang perempuan kan. Tentang perempuan. Ya, tentang budaya mungkin. Iya, tentang budaya. Boleh diceritain nggak sih sedikit aja tuh film soal perempuan apa? Kalau yang terakhir ini filmnya berjudul Sakdiang Harus Pulang. Siapa? Sakdiang Harus Pulang. Sakdiang Harus Pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya? Ya. Nah, boleh ceritakan sedikit aja? Jadi dia tuh filmnya dokumenter ya. Oh, Jadi dokumenter. terus, Itu berdasarkan kisah nyata? Iya benar. Oh, iya. Jadi kisahnya itu tentang relasi Sakdiang dengan Sungai Mandar. Sakdiang ini orang? Ya, seorang benar. perempuan? Seorang perempuan yang tinggal di Tinambung di Desa Gade. Ya, dan dia profesinya sebagai pasawai atau penimba air. Penimba air di Sungai Mandar. Dan ceritanya seperti apa? Ceritanya itu Sakdiang dengan
kehidupan yang sederhana. Dia tulang punggung keluarganya, dia sangat sangat penting untuk keponakannya, untuk keluarganya. Itu dia punya ibu, punya saudara-saudara perempuan, dan mereka tinggal serumah itu hanya perempuan semua. Dan dia juga penting untuk masyarakat di Tinambung, karena masyarakat di Tinambung itu sebagian besar mengonsumsi air yang bawa itu, air sau namanya. Jadi, mereka mengonsumsi air itu, dan Sadiang lah yang salah satunya yang membawakan air untuk mereka. Oh, ceritanya Sadiang ini adalah seorang perempuan tulang punggung, seperti itu? Iya. Wow, ada mamanya, ada keponakannya, dan ada juga saudaranya. Saudara-saudara. Dan dalam satu rumah itu mereka semua perempuan? Iya, benar. Wow, hebat. Sekarang untuk Sadiang ini, kakak ngambil kisah nyatanya langsung dengan narasumber ya, dia yang menceritakan kisah hidupnya seperti itu? Iya, kalau awal bertemunya itu sebenarnya pada saat saya perjalanan mengatasi kesepian saya pada saat itu. Ya, saya lagi gabut, terus pergi naik motor, terus saya singgah di jembatan Tinambung itu kan, ada jembatan besar. Jembatan panjang itu. Terus saya melihat ada 4 perempuan, kayak beberapa perempuan lah berenang membawa ratusan jerigen. Wow. Iya, berisikan air bersih itu. Yes. Terus saya, wah, ada nih perempuan yang zaman sekarang masih ada perempuan seperti itu ya gitu. Terus ibu-ibu, terus maksudnya usianya udah ini kan, udah jauh di atas, udah 40-an lebih. Terus mereka ini saya agak ini kan, oh ternyata saya kagum gitu kan. Saya belum mengenal Mandar dengan baik begitu. Iya. Jadi akhirnya saya ingin setelah melihat mereka, saya tertarik ingin mengenal Mandar lebih baik lagi. Akhirnya saya riset tentang mereka. Butuh berapa lama tuh untuk mengumpulkan cerita-ceritanya? Kalau butuh waktunya itu, saya mulai mengenal mereka itu tahun 2020. Terus riset, cuman risetnya per trip kan, tidak setiap hari, tapi mungkin ada setiap bulan sekali lah saya ke sana berkunjung. Dan itu mungkin membutuhkan waktu sekitar, sampai syutingnya itu mungkin membutuhkan waktu 4 tahun. Oh, Mas, cukup lama ya kak ya? Berarti kakak memang betul-betul mendalami, artinya mengambil cerita dari mereka itu berdasarkan kisah nyata hidupnya gitu. Bercerita mungkin sudah menganggap keluarga sendiri ya. Tapi mereka, sampai sekarang Sadiang itu masih berprofesi sebagai penjual air bersih. Iya, benar. Wah. Dia dan beberapa teman-temannya juga ada yang masih menjadi pembawa air bersih itu. Tapi Sadiang ini satu-satunya orang yang belum memiliki suami atau belum memiliki anak, belum berkeluarga. Iya, belum berkeluarga. Yang lainnya itu sudah ada. Jadi Sadiang lah yang maksudnya aktif mengambil air. Biasanya juga dia sendirian pergi berenang mengambil air itu. Dan itu di sungai lewat air gitu? Iya, mereka berenang. Oh, itu mungkin salah satu film dokumenter yang Kakak Ulfa ciptakan itu berdasarkan kisah nyata yang membuat Kak Ulfa sendiri terinspirasi seperti itu. Hebat ya. Iya, bahkan kalau kita mendengar ceritanya juga mungkin wow, ada nggak sih zaman sekarang perempuan yang seperti itu ya? Ternyata masih ada pemirsa. Masih ada, dan itu Sadiang. Dan sekarang film-filmnya itu Sadiang di Sungai Mandar itu sudah bisa dinonton di mana Kak Ulfa? Kalau untuk saat ini belum. Kalau saat ini masih melalui ini ya, festival-festival. Oh, sudah melalui festival. Kemarin terakhir di Festival Film Indonesia. Iya. Kebetulan masuk nominasi. Wow, hebat. Dan kalau pemutarannya ini sebenarnya sudah menyebar di beberapa kota. Di Polman juga sudah pernah sekali. Dan kalau orang-orang pada mau nonton bisa sebenarnya sisa kontak aja, maksudnya nanti kita kirimnya gitu. Untuk di media sosial sendiri belum ya? Belum bisa. Nah, semoga kedepannya Kak Ulfa bisa buat media sosial yang untuk menginspirasi kita semua gitu. Jadi semua film-filmnya bisa kita nonton di situ Kak Ulfa ya. Ada film apa lagi tuh selain Sadiang di Sungai Mandar itu? Film yang menjadi film bestseller Kak Ulfa nih. Kalau bestseller apa ya?
kemarin itu juga sebenarnya ada Tobaine Mandar sebelum menggarap film tentang Sadia. Dan itu Tobaine Mandar juga menceritakan tentang berbagai aktivitas perempuan Mandar yes. ya, di Nambung, di daerah Tinambung khususnya. Terus itu ya saya mengangkat tema tentang Siwalipari. Siwalipari itu budaya kerjasama di keluarga Mandar, gotong royong. Mereka itu masih mempunyai kebiasaan untuk bergotong royong, saling membantu, dan kental banget ya Kak ya budayanya mereka ya. Disitulah Kak Ulfa sebagai sutradara terinspirasi dari mereka semua. Apakah Kak Ulfa pernah buat film di luar dari Polewali? Kalau di luar dari Polewali sebenarnya pernah, cuman bukan sebagai sutradara. Sebagai apa? Ya, sebagai kru aja, sebagai penulis pernah, terus sebagai produser juga pernah. Berarti film yang kakak garap ini selama 4 tahun gak sia-sia ya, banyak penontonnya ya, dan udah ikut festival juga. Kak Ulfa boleh tanya, boleh nggak? Boleh. Di usia berapa Kak Ulfa belajar menjadi seorang sutradara? Mungkin kalau membuat film ya khususnya ketertarikan itu dari sekolah sih, pas SMA, zaman SMA. Terus karena pada saat itu kita punya tim lagi buat video perpisahan gitu. Jadi terus bentuknya itu kayak film-film pendek gitu, dokumenter gitu. Iya, film dokumenter. Terus menangkap momen-momen, dan itu disitulah mulai ketertarikanku sebagai kayaknya terus aku juga senang ikut teater, terus drama. Kalau ada pelajaran bahasa itu ada praktik-praktik dramanya kan. Itu semua saling terhubung, dan akhirnya disitulah muncul ketertarikanku terhadap film. Iya, terinspirasi gitu ya. Berarti udah dari pada zaman sekolah ya Kak ya. Udah kagum dengan tulisannya sendiri, akhirnya terinspirasi untuk kayaknya bagus nih buat film ya. Iya. Kalau saya cocok nggak jadi talent? Cocok. Jangannya jadi apa Kak? Jadi hantu ya? Anyway, Kak Ulfa udah pernah nulis soal horor gitu? Horor belum. Oh belum. Nanti kalau saya jadi talent bolehlah saya jadi film jadi hantunya ya kan? Kan masih kurang ya kan? Mungkin orang yang mau jadi hantu boleh nanti calling boleh saya. Lah. Di Polman juga kan belum ada. Oh belum ada. Kenapa tidak mencoba untuk mencari sesuatu yang berbeda gitu? Seperti Kak Ulfa mungkin riset yang dari gunung-gunung kan. Di sini saya melihat di Polman ini masih banyak daerah-daerahnya mungkin pegunungan ya kan? Pasti ada cerita-cerita mistis di sana. Kenapa nggak coba ke sana? Banyak sih sebenarnya. Kalau di teman-teman di Polman juga kayaknya ada yang tertarik dengan membuat film-film horor seperti itu. Dan saya percaya sama mereka gitu, maksudnya ada orang-orang yang memang fokus ingin membuat film horor, terus film yang lainnya, film romantis misalkan, dan ya saya mungkin sebagai pembuat film dokumenter ya merasa cukup aja di ranah itu secara personal. Oh, secara personal ya. Nggak berminat buat nanti kedepannya pengen buat nih harapannya, film saya nanti mungkin akan tayang di bioskop nih, ya kan? Harapannya sih ke depannya. Amin. Jadi Kak Ulfa harus riset dulu banyak-banyak mungkin ya, beberapa film-film yang membuat orang terinspirasi. Seperti tadi tuh ada Sadia yang di Tobaine Mandar, ada perempuan Tobaine Mandar. Ini Tobaine Mandar ini identiknya seperti apa? Maksudnya dia tuh kayak berbagai aktivitas gitu loh Kak. Ada yang menenun sarung, ada yang membuat palang-palang lilin yang biasanya dinyalakan di malam Lebaran itu. Kalau Kakak tahu. Terus membuat minyak mandar. Iya. Enak tuh Kak. Kalau ada Kakak pernah makan bau piapi itu biasanya. Sedap itu. Kalau saya sudah coba bau piapinya mandar, saya tumbuk meja Kak. Ada lagi apa? Pembuat tali panggulang namanya kalau di Mandar. Tali. Pembuat tali tambang, tali perahu. Jadi ada berbagai aktivitas yang saya gabungkan di dalam film itu. Dan itu kayak menunjukkan aja kerja-kerja kesetaraannya perempuan Mandar di Tinambung saat itu. Saya udah nangkap nih ya. Ternyata mungkin Kak Ulfa di luar dari
Kak Ulfa sebagai perempuan, Kak Ulfa ini mungkin banyak terinspirasi dari warga lokal di Polowali yang notabene itu perempuan banyak yang pekerja keras, seperti itu ya? Ya karena ini ya, mungkin karena saya mengangkat memang dari sisi personal kan, yang bisa terhubung dengan saya, yang bisa mungkin menciptakan sesuatu yang bisa saling merasakan gitu sesama perempuan kan. Apalagi ini kan dokumenter. Kalau di proses syutingnya itu pernah ngerasa wah kasihan ya kita ternyata perempuan yang kita anggap selama ini mungkin hanya laki-laki yang bisa bekerja ternyata perempuan juga gitu. Pernah nggak Kak Ulfa ngerasa seperti itu? Iya, bukan kasihan sih, cuman maksudnya saya kayak cukup wah saja gitu, cukup Kagum ya saja karena ternyata ada loh budaya si Wali Parri di Mandar yang ternyata maknanya itu bisa mengajarkan kita kesetaraan gender misalkan, kesetaraan hak perempuan dan laki-laki misalkan. Dan itu sangat sebenarnya bisa kita pelajari bersama tentang si Wali Parri ini, terutama melalui film. Dan harapannya sih semoga film itu bisa membawa kita ke lebih ke ini lagi ya, terbuka pikirannya kita ya, bahwa di luar sana banyak sekali perempuan Wonder Woman seperti Kak Ulfa ini beberapa kali ketemu dengan perempuan-perempuan hebat di luar sana, punya kesan tersendiri nggak gitu ketika melihat mereka berbeda dari yang lain? Terutamanya subjek saya yang bernama Sakdiang ini ya, karena saya melihat dia selain dia tuh jarang berinteraksi sama orang-orang sekitar, tapi saya melihat dia tuh memiliki ikatan emosional dengan Sungai Mandar. Jadi saya melihat mungkin yang Sakdiang anggap sahabat ini adalah Sungai Mandar itu sendiri dibanding masyarakat. Itu posisinya dia ngangkat cergennya itu jalan ataupun dia menggunakan perahu seperti itu nyebrang? Oh iya, jadi kalau saat ini dia sudah menggunakan perahu untuk ke lokasi pengambilan airnya. Air bersih itu? Dia numpang ke orang yang punya perahu yang juga mengambil air. Terus mereka isikan bensin gitu. Mereka patungan isikan bensin. Terus pada saat pulangnya mereka berenang karena satu perahu itu kan tidak muat untuk membawa ratusan jergen kan. Sebentar, berenang? Iya, berenang. Sakdiang itu berenang melintasi sungai yang ada di Tinambung itu? Iya, yang kita lihat itu besar sekali? Iya. Hebat ternyata. Iya, mereka tuh berenang selama sejam kan, membawa ratusan jergen dan beberapa kali melintasi buaya juga di sana. Wah, saya rasa nih film dokumenter harus tayang ya. Kita harus lihat semua nih pemirsa bahwa memang ada perempuan yang kita zamannya udah modern, ya kan? Mungkin kita mikir, wow kita beli air langsung aja yang di minimarket ya. Ternyata masih ada ya Kak ya. Itu yang buat Kak Ulfa terinspirasi salah satunya. Iya. Ada lagi nggak film-film yang udah Kakak Ulfa ciptakan? Selain dua tadi itu. Kalau menulis sih pernah juga, tapi sutradaranya itu orang Parepare, kebetulan teman kuliah waktu itu. Judulnya itu Rindu Tenggelam. Rindu Tenggelam. Ya. Rindunya sama siapa? Jadi ceritanya itu seorang perempuan yang menunggu suaminya yang berbulan-bulan sudah tidak pulang. Wow, itu bukan rindu tenggelam lagi, udah dikubur Kak ke dalam-dalam. Terus? Ya, jadi itu juga salah satu film kami yang sempat menang di festival, lupa lagi festival film di Jogja lah. Iya. Dan terus dia tuh kayak dia tuh kayak drama musikal gitu karena dia tuh kayak ada nyanyinya tentang lagu-lagu ya, dokumenter tapi bukan film fiksi tapi film fiksi. Pemerannya cuma satu orang. Pemerannya ada dua orang perempuan ibu ini dan anaknya. Dan akhirnya ceritanya tadi itu yang rindu berat itu, rindu apa sih? Rindu Tenggelam. Bukan rindu berat ya. Rindu Tenggelam itu ketemu nggak happy ending nggak? Sesuai nggak dengan keinginan netizen nih?
nonton saja, ada di YouTube kayaknya. Oh, ada di YouTube ya. Nanti Nggak mau kita spoilernya. boleh ceritain dikit ada aja Kak. Spoilernya dikit aja. Ya, intinya gitu, dia menunggu terus ada keretakan hubungan antara ibu dan anak ini karena putusnya komunikasi kan, karena ibunya saking rindunya sama suaminya. Akhirnya dia memilih untuk, ada traumanya kan, memilih diam, mengurung diri, tapi dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Seorang ibu. ya seorang ibu. Terus anaknya juga yang merindukan sosok ibunya yang dahulu. Terus akhirnya mereka agak bertengkar dan itulah. Semoga orang-orang bisa pada nonton, ada di YouTube kayak. Ada di YouTube. Itu berdasarkan kisah nyata juga. Tidak. Ya, Oh. iya kalau misal mengangkat dari sisi-sisi perempuannya, ya saya mencari referensi perempuan-perempuan Mandar. Tapi kalau kisahnya memang dari Tapi Yordan. pasti ada seperti Iya. itu ya. Makanya kenapa Kak Ilva mungkin terinspirasi dengan itu. Ini mungkin pemirsa bukan hanya sekedar film dokumenter, tapi ada contohnya juga yang bisa kita petik sisi positifnya dalam situ. Berarti rindu seorang perempuan yang setia menunggu suaminya datang. Happy ending nggak Kak? Akhirnya suaminya pulang atau memang nih perempuan memang tangguh bener nih membesarkan anak? Kalau yang bisa saya jawab sih sebenarnya dia happy ending. Tapi kalau untuk suaminya pulang atau tidak, mungkin kalian harus nonton. Oh, harus nonton. Ternyata nggak boleh spoiler Iya. pemirsa. Kak Ulfa, mau tahu keseharian Kak Ulfa itu apa selain nulis? Ya kan masa nulis mulu. Ada lagi nggak kesehariannya Kak Ulfa? Mungkin Kak Ulfa sering traveling, habis itu cari referensi film apa ya gitu. Apa ya, keseharian dengar musik mungkin. Terus kalau ini kan lagi lagi ini juga sih, akhir-akhir ini lagi sibuk bantu juga teman-teman yang akan menggarap film dokumenter juga. Iya, dan saya terlibat di persiapan mereka, jadi kesibukannya saat ini seputar dunia film juga. Dunia film juga. Film dengan kisah yang berbeda. Atau tetap perempuan lagi nih? Berbeda sih. Kalau yang saat itu dari Andre Kang ya, itu film yang mengangkat tentang kopi. Yang satunya mengangkat tentang Tareang. Apa tuh Tareang? Tareang itu Jewawut, tahu nggak? Jewawut Apa tuh? apa ya, kayak pengganti padi ya. Bingung juga ngejelasin. Dia tuh kayak Tumbuhan gitu. ya tumbuhan, terus bisa diolah jadi kayak jepa, bisa diolah jadi bubur. Itu zaman dulu tuh makanan Makanan moyang kita. Orang Mandar Iya. itu. Oh, itu ciri khas makanan tradisional orang Mandar ya Kak ya. Dan itu mungkin butuh riset panjang lah Kak itu ya. Harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Tapi Kak, pernah nggak sih mengalami ketika syuting ada kendala mungkin talentnya yang kayak susah diatur atau apa, ada suka dukanya, ceritain dong. Kalau talent, kalau dokumenter ya mungkin bukan talent ya, subjek misalkan. Iya. Karena kita kan butuh butuh komunikasi yang baik kan sama mereka, jadi mungkin pendekatannya yang bikin sulit sebenarnya, tantangannya itu pendekatannya. Kita mesti menerima hal-hal yang tidak terduga di lapangan, misalkan sifat-sifat mereka yang tiba-tiba begini begitu. Terus dan kita tuh harus sabar karena dokumenter tuh butuh kesabaran ya, butuh waktu yang lama untuk menangkap sebuah momen-momen yang akan terjadi ke depan. Boleh ceritain di momen apa Kak Ulfa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan? Misal mungkin pada saat pada saat pengambilan gambar ya. Iya. Mungkin karena mereka kelelahan misalnya di depan kamera, akhirnya mereka akhirnya tidak mau tampil di kamera, padahal awalnya itu mereka sudah ada. Dan kalau mereka tidak ada kan jadinya jumping kan. Kayak gitu-gitu sih, takut tidak continuity aja di dalam frame. Sebagai seorang sutradara menanggapi itu seperti apa? Kak Ulfa langsung terjun langsung untuk membujuk nih subjeknya atau objeknya itu. Ayolah Bu gitu, butuh pendekatan atau seperti apa?
kita kasih ruang dulu ya, ruang untuk mereka berpikir dulu, lalu kita komunikasi, kita panggil teman-teman yang warga di sana kan yang bantu kita untuk berkomunikasi dengan mereka supaya pakai perasaan kan ngomongnya. Jadi kita tuh kita membujuknya, memberikannya pemahaman bahwa kita tuh buat film itu pesannya akan seperti ada ini. nih, ya nanti tersampaikan semua nih niatnya. Nanti mungkin pemirsa yang saksikan itu bisa mengambil petik hikmahnya bahwa ini nih ceritanya. Ya. Nah, bisa kita lihat nih. Kadang biasa kan ada yang sesuatu yang kita tidak ketahui itu bisa kita ketahui lewat video ataupun Iya, dokumenter benar. kayak kan, bener kak? Benar. Tapi untuk ini sendiri orangnya ini nih yang kadang nggak mau syuting seperti yang Kak Ulfa bilang tadi, atau ibu-ibu mungkin atau Iya. lansia gitu yang kita ngambil ceritanya gimana? Tidak sih, karena semuanya tergantung pada ininya ya, pada orangnya. Kayak manusia kan memang berbeda-beda kan emosionalnya. Ada orang tua, ada anak muda. Oh, anak muda juga bahkan Iya, seperti itu ya? Iya. Ada anak-anak bahkan malahan. Padahal Kak Ulfa ini sebagai sutradara sudah menyampaikan bahwa kita nih mau tahu loh kisahnya gitu kan. Tapi memang butuh kesabaran ekstra ya. Harus sabar ya di lapangannya. Sabar ya Kak Ulfa ya. Benar. Sabar ya Kak Ulfa. Wow, kita banyak sekali nih petik pelajaran ya. Kak Ulfa juga mungkin di lapangan banyak dapat pelajaran berharga di sana di lapangan gitu. Mau ngomong apa nih buat para perempuan-perempuan yang di luar sana? Apa ya? Jadi kalau film itu kan menurutku bisa menyampaikan lebih dari apa yang pembuatnya ingin sampaikan. Jadi saya rasa semoga film bisa tumbuh di Polman juga, bisa mendapatkan perhatian juga, dan terutamanya kesempatan belajar untuk para perempuan, karena saya rasa banyak sekali perempuan di Mandar terutama yang memiliki bakat lah mungkin di bidang teknis, mengambil gambar kah, ada beberapa yang saya temui kan, terus menulis kah, dan semoga kedepannya mereka mendapatkan wadah untuk menumbuhkan ilmu-ilmu mereka sehingga mereka bisa bergabung dengan perfilman di Sulawesi. Ya, seperti itu ya pesannya ya. Kalau memang sudah ada niat pasti akan jalan mulus Kak Ulfa. Wow, thank you banget nih Kak Ulfa. Sudah mau berbicara di OS Speak Me. Thank you ya. Cantik-cantiknya perempuan Mandar ya. Senang banget kita bisa kesini Kak Ulfa. Kakak juga cantik. Terima kasih. Tidak terasa pemirsa ya, kita udah setengah jam menemani pemirsa di rumah di OS Speak. Spesial banget temanya roadshow. Nah, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian pemirsa yang setelah menonton video ini. Tunggu kami di kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.